وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus masjid yang kita cintai ini, yang kami hormati para guru kami, para ustadz, angku-angku ini mama, alim ulama, jadi pandai, pemuka masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim, umumnya kaum muslimin dan muslimat, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita telah hadir bersama-sama kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, ibadah yang kita lakukan ini memang suatu ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah, kemudian diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda indahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam marilah sama-sama kita kirimkan pada Allah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di awal tadi telah kita bacakan sepotong ayat, yaitu pada surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan niat atau ketaatan kepadanya. Jadi judul ceramah itu pada malam ini adalah dahsyatnya pengaruh ikhlas beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, lalu bumi itu berguncang sekuat-kuatnya untuk menjadikan bumi itu tenang. Lalu Allah jadikanlah gunung-gunung. Setelah Allah menjadikan gunung, bumi yang berguncang begitu kuat, dahsyat tadi, lalu dia menjadi diam, tenang, aman. Lalu para malaikat terheran-heran melihat keadaan yang seperti itu. Lalu malaikat bertanya kepada Tuhan, "Ya Rabb, adakah sesuatu penciptaanmu lebih kuat daripada gunung ini?" Kata malaikat. Dijawab oleh Allah, "Ada," kata Allah, yaitu besi. Jadi besi itu lebih kuat pula daripada gunung. Ini menandakan baranalah kerasnya batu yang ada di gunung itu bisa hancur ketika diborong dengan besi, dan bisa pula dilululantakkan dengan bulldozer dan sesuatu yang sejenis dengannya. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Rabb,
adakah sesuatu yang lebih kuat daripada besi ini? Dijawab oleh Tuhan, ada kata Tuhan. Ada lebih kuat daripada besi, api. Cela-cela basi baralaka karino ketika dibakar oleh api, babasi tadi menjadi lunak, meleleh, ya, bisa mencair. Jadi ternyata api lebih kuat daripada besi. Lalu ditanya kembali, ya Rabb, adakah sesuatu yang lebih kuat daripada besi ini, daripada api ini? Dijawab oleh Allah, ada yang lebih kuat daripada api ini, yaitu air. Air lebih kuat puluh daripada api. Cela-cela api baralaka kadangnya membara ketika disiram dengan air, api itu bisa padam. Kemudian ditanya lagi, ya Allah, adakah sesuatu yang lebih kuat daripada air ini? Ternyata ada lagi yang lebih kuat daripada air. Ada lebih kuat daripada air. Angin, insya Allah. Angin. Air di samudra yang luas itu bisa bergulung-gulung menjadi gelombang yang begitu besar. Bisa menghempaskan batu karang, bisa mengombang-ambingkan kapal yang sedang berlayar. Itulah kekuatan. Ternyata angin jauh lebih kuat, lebih dahsyat kekuatannya daripada air, kata Allah SWT. Akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, para malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah sesuatu yang lebih kuat daripada semuanya itu? Mulai daripada gunung, batu, ya, besi, ya, api, air, angin. Adakah sesuatu yang lebih kuat daripada semua itu? Kecil malaikat. Ada, kata Allah. Ayo, yaitu amalan sedekah anak Adam yang dikeluarkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Itu kecil. Itu jauh lebih dahsyat kekuatannya. Amalan anak Adam, sedekah yang dikeluarkannya, yang dikeluarkan dari tangan kanan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya apa Ibu yang kami hormati? Orang yang paling hebat itu, orang yang paling kuat itu, dan orang yang paling dahsyat itu adalah orang yang beramal tapi tetap dalam kondisi menguasai diri, sehingga amalan yang dilakukan itu betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling kuat. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa ternyata yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat adalah hamba Allah yang beramal tapi tetap dalam kondisi ikhlas hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita manusia Bapak Ibu itu sering ingin, ya, rindu kepada pujian, ya, rindu kepada penghargaan, ya, rindu kepada ucapan terima kasih, apalagi dalam beramal, ya, apalagi dalam beramal, ya, selalu pingin dicari oleh orang, selalu pingin dipuji oleh orang, apalagi pemberian, ya, selalu rindu ucapan terima kasih, penghargaan dan lain sebagainya. Itu naluri kita manusia. Bahkan kita pun selalu tergelitik untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita, apalagi yang kita lakukan itu adalah berbentuk kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin itu menerangkan, apa kata beliau, bahwa hanya ada dua cara untuk mencapai kebahagiaan. Mana dua? Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ibadah. Itu mencari kebahagiaan. Yang pertama dengan ilmu,
yang kedua dengan ibadah. Semua orang itu, kata beliau, itu bisa menjadi celaka kecuali orang-orang yang berilmu, kata beliau. Orang yang berilmu ini bisa menjadi celaka, kata beliau, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Bahkan orang yang mengamalkan ilmunya itu bisa menjadi celaka, kata beliau, kecuali adalah orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling dahsyat itu, yang paling kuat itu adalah bagi kita yang beramal kepada Allah tapi tetap dalam kondisi ikhlas kepada Allah. Itulah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, amalan tanpa niat itu akan berakhir dengan kelelahan. Ingat, amalan tanpa niat yang kita lakukan itu akan berakhir dengan kelelahan. Niat tanpa keikhlasan itu akan menimbulkan sifat riya. Ya. Keikhlasan tanpa kesungguhan yang kita lakukan, dia akan menjadi sia-sia. Ingat itu, Pak. Ingat sekali. Amalan yang kita lakukan tanpa niat, ujungnya akan kelelahan. Niat tanpa keikhlasan akan menimbulkan keriaan dalam beramal. Keikhlasan tanpa kesungguhan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kesia-siaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, setiap apapun amal yang kita lakukan, hendaknya dimulai dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu kalau kita cari lawan daripada ikhlas itu apa? Lawan daripada ikhlas itu adalah riya, pamer. Riya, pamer. Nah, itu lawan. Sebab penyakit riya, Pak, itu adalah mempunyai daya rusak yang sangat tinggi terhadap amal kita ini. Amalan orang yang riya menjadi tidak berharga sama sekali. Sebesar apapun amalan yang kita lakukan, itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Subhanahu wa taala itu telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya, Allah tidak akan menerima amalan seseorang apabila terdapat di dalamnya atau terselip di dalamnya riya tersebut. Malah di dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apa kata beliau? Aku tidak perlu kepada sekutu apapun apabila engkau mensekutukan aku, kata Allah, dan aku akan meninggalkannya dengan sekutunya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam beraktivitas kita ini seringkali terpleset kepada jurang yang namanya riya itu. Ya, ingat, di dalam beraktivitas, terutama sekali dalam beramal, malah kita ini sering terpleset kepada sifat yang namanya riya itu. Atau malah sebaliknya, gara-gara takut riya, amalan yang seharusnya itu disuruh untuk dilakukan, malah kita takut untuk melakukannya. Memang Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita cari jarak antara riya itu sangat tipis sekali. Itu perlu kita ketahui. Jarak antara riya dengan ikhlas itu sangat tipis sekali. Bagaikan jarak antara hitam dan putih, atau antara jarak pemisah antara hitam dan putih. Nah, itu makanya riya itu merupakan salah satu bentuk ya syirik ya, yang amat tersembunyi sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis beliau, apa kata beliau? Wahai sekalian manusia, kata beliau, berhati-hatilah kalian dari syirik ini, karena sesungguhnya syirik atau perbuatan riya itu lebih tersembunyi dari suara telapak kaki semut. Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kita melepaskan diri daripada perbuatan riya
yang nyatanya jauh tersembunyi daripada suara telapak kaki semut. Nah, tak ada bunyi telapak kaki semut. Tidak. Mau itu benar tersembunyinya perbuatan syirik atau riya tersebut. Lalu bagaimana kita caranya untuk menghindarinya? Apa jawaban Rasulullah? Ucapkanlah, ya Allah, ya jauhlah kami daripada perbuatan riya yang tidak kami ketahui, dan jauhilah kami atau ampunilah kami daripada perbuatan riya yang kami ketahui. Itu kata Rasulullah. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu menurut Imam Al-Junaid, ikhlas sirrum bainallah wa bainan nas. Ikhlas itu adalah rahasia Allah dengan hambanya. Malaikat sekalipun tidak akan pernah mengetahui perbuatan orang yang ikhlas, kecuali malaikat itu hanya bisa menuliskan apa yang dilakukan oleh orang yang ikhlas dalam beramal. Bahkan syaitan sekalipun tidak akan pernah mengetahui perbuatan orang yang ikhlas, ya, dan tidak pula dia bisa merusak perbuatan orang yang ikhlas. Itu yang sebetul-betul orang yang ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, agar dapat kita memahami hakikat keikhlasan, mari kita cari sejenak ya teladan yang diberikan oleh seorang tabi'in yang bernama Zainal Abidin bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Zainal Abidin Kupang, ya, dalam sejarah hidupnya dia suka memberikan infak sedekah kepada fakir miskin. Berpuluh-puluh tahun lamanya orang miskin yang ada di kampungnya itu ndak tahu dong sianela mantan makanan ke rumahnya atau di depan pintu. Berpuluh-puluh tahun lamanya Zainal Abidin mantan makan ke depan rumah atau ke depan pintu rumah orang yang miskin yang ada di kampung itu. Lama itu. Aneh apa? Tidak seorang pun orang miskin itu yang tahu sianela mantan makan ke rumah mereka. Fenomena pertanyaan itu baru terjawab ketika Zainal Abidin itu wafat. Ya, lalu meninggalnya tidak ada atau terhenti makanan. Tidak ada orang dan mantan makanan, tidak ada terletak makanan di rumah para fakir miskin itu. Ya, sebab apa yang kami hormati, setiap hari, setiap pagi mau pagi keluar rumah, orang fakir miskin itu telah mendapati makanan yang ada di depan pintu. Akhirnya terhenti di lantaran Zainul Abidin sudah meninggal. Ya, baru dia ketahui ketika mereka itu hendak memandikan jenazah Zainul Abidin itu. Buktinya nyu tahu itu, nyu cari di pundak Zainul Abidin itu ada bekas hitam, ya, bekas hitam yang ada di pundaknya itu. Bekas hitam itu adalah membawa makanan yang diantarkannya ke rumah fakir miskin itu berpuluh tahun membaki di pundaknya. Baru mereka sadari bahwa yang mengantarkan makanan selama ini yang lamanya puluhan tahun ke rumah mereka itu adalah Zainul Abidin. Begitulah tulusnya, ikhlasnya amal yang dilakukan oleh Zainul Abidin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita memang betul beramal kepada Allah, ya luruskan niat, hanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh amal itu dilihat, para ulama itu sepakat menyatakan amal itu ada yang boleh dilihat atau dicalian, ya, tapi untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melihat kita untuk beribadah. Contoh ya, salat wajib, zakat, enak. Tujuannya supaya yang lain atau anak saudara kita, tetangga kita, dia dapat melakukan amal yang seperti itu. Tapi kadang-kala kini banyak seperti itu. Kalau bersedekahnya, kalau tidak disambuan namanya nyeberang, enak. Ya tergelitik hatinya untuk disampaikanlah. Padahal Rasulullah katakan tadi, ya, kalau kita betul-betul beramal itu karena Allah,
apa yang kita berikan dari tangan kanan kita ini, sehingga tangan kiri kita ini tidak mengetahui apapun. Itulah seikhlasnya amal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita harus ikhlas beramal? Mengapa kita harus mesti memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa manfaatnya kita berbuat ikhlas, dan apa pula kerugiannya kalau kita tidak ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak hal Pak yang menyebabkan, yang mengharuskan kita untuk ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal kita. Artinya apa? Ikhlas itu merupakan rohnya amal. Rohnya amal. Sama jawab. Kita manusia, kalau kita tidak punya roh, bahagia tentu tidak hidup. Begitu juga amalan yang kita lakukan. Amalan apapun yang kita lakukan tanpa ada keikhlasan, itu akan menjadi sia-sia belaka saja. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, malah setiap kita ini barangkali tidak ada yang tahu, sudah hafal, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan itu harus dengan niat, harus dengan niat. Ya, harus dengan ya. Sesuatu yang kita lakukan itu baru berpahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itulah kata Rasulullah. Jadi niat itu menjadi penentu yang sangat utama dalam setiap amal yang kita lakukan. Apalagi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah dulu, ya, amalan yang paling tinggi yang dilakukan itu adalah amalan hijrah, ya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada waktu itu Bapak Ibu yang kami hormati, pergi hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah itu banyak orang yang baik, para sahabat yang ikut, tapi niat mereka itu berbeda-beda. Ada yang niatnya karena Allah, ada yang karena harta, dan ada karena yang lain. Ada salah seorang pemuda ikut bersama Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tapi niatnya apa? Sesampai dia di Madinah nanti dia akan mendapatkan janda kembang yang bernama Ummul Qais. Ya, itu niatnya. Sesampai dia nanti di Madinah, dia ingin mengawini janda cantik yang bernama Ummul Qais. Sampai di Madinah, ia memang dapat, memang itu yang dia dapat, tapi pahala hijrah itu dia tidak dapat. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah pada waktu itu, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya niat amal itu tergantung kepada niat yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya sebuah amal yang sama itu akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dua orang yang melaksanakan ibadah sholat, puasa, haji, itu semua ibadah itu belum tentu diterima kita. Kalaupun itu diterima semua, itu nilai pahalanya belum tentu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Ibu yang kami hormati? Kita berdoa, melaksanakan puasa, sholat, haji, kan sama-sama puasa, atau sama-sama melaksanakan sholat maghrib tadi berjemaah, itu masing-masing kita nilai pahalanya belum tentu sama di sisi Allah, belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Itu tergantung kepada niat yang kita lakukan. Ya, sebab Bapak Ibu yang kami hormati, Allah katakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, minkum mayyuridid dunya wa minkum mayyuridil akhirah. Ada di antara kalian ini, kata Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dunianya, dan ada di antara kita ini menghendaki beribadah kepada Allah adalah untuk akhirat. Itu jelas dikatakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendapatkan kebahagiaan jiwa. Ada kebahagiaan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan.
sebelum orang lain mendapatkan kebahagiaan daripada kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka. Ya, ada rasa kesenangan yang kita terima, kita peroleh dalam setiap beramal itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam beribadah kepada Allah, tidak diri saja bahagia, orang lain juga akan merasakan kebahagiaan. Tentunya perlu kesabaran yang kita lakukan. Perlu kesabaran yang kita lakukan dalam setiap amal yang kita lakukan. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini Pak, kita penuh dengan ujian dari Allah SWT. Tapi bagaimanapun Pak, bagaimanapun besarnya ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita belum seberapa kalau dibandingkan dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Salah satu contoh Pak, ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub. Pernah kita mendengar cerita Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub Pak, orang tuanya itu orang yang paling kaya di negeri Sampar, paling kaya. Ketika ayahnya meninggal, seluruh kekayaannya itu diwariskan kepada Nabi Ayub. Luar biasa kekayaan. Ya, ada semuanya, mulai dari onta, sapi, lembu atau sapi dan kambing, luar biasa banyak. Menurut riwayat Pak, sapi, domba, onta setiap melahirkan itu kembar semua. Sehingga padang ya pasir itu penuh dengan binatang ternak beliau. Luar biasa kekayaan. Begitu juga Nabi Ayub ini mempunyai anak 24 orang. Dengan catatan kelahiran 12, tapi kelahiran istri beliau ya setiap melahirkan kembar. Ya, dengan 12 kelahiran berarti 2 kali 12, 24 orang anak beliau. Ya. Pada suatu ketika beliau diuji oleh Allah, ujian. Ya, setan yang pertama menguji beliau. Kecil setan kepada Allah, hai Allah, ya Allah, si Ayub ini bisa beribadah kepada Engkau itu di lantarannya kayu, banyak ratunya itu tunduk kepada Engkau. Itu makanya bisa beribadah kepada Engkau. Celah beliau itu miskin seperti orang banyak tuh. Tidak ada uci ala ratunya, mungkin lari dari Engkau. Lalu diberikan fasilitas oleh Allah kepada syaitan untuk menggoda Nabi Ayub ini, menghancurkan Nabi Ayub ini. Baca ya, yang pertama syaitan itu membakar seluruh kekayaan Nabi Ayub. Lalu kekayaan Nabi Ayub yang diwariskan oleh ayah kepada beliau, di kekayaannya tidak ada yang bisa menyamai kekayaan Nabi Ayub di negeri Sampar itu. Dia yang paling kaya pada waktu itu. Ya. Diuji oleh Allah. Yang pertama dibakar seluruh harta benda kekayaan Nabi Ayub, seluruhnya dibakar oleh syaitan. Termasuk binatang-binatang dibunuh. Ya, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Lalu syaitan datang kepada Nabi Ayub. Kecil syaitan, hei Ayub, masih engkau mencintai Tuhanmu atau Allah? Cobalah cari, kekayaanmu sekarang sudah ludes dibakar oleh Allah. Pada waktu itu Nabi Ayub sedang sholat, tidak dijawab. Setelah selesai sholat baru dia jawab. Jawaban Nabi Ayub, ya Alhamdulillah, karena dia yang memberi dan dia pula yang mengambil kembali. Akhirnya setan pergi dengan tangan hampa. Keesokan hari datang lagi ke rumah Nabi Ayub. Pada waktu itu anak Nabi Ayub sekali sebulan itu berkumpul di sebuah rumah kakaknya yang tertua, yaitu dengan makan bersama dengan jamuan. Ya, ketika itu pula setan meracuni makanan yang ada di atas meja itu. Ketika anak Nabi Ayub makan, ya, makanan yang sudah diracuni oleh setan itu selesai makan, seluruh anak Nabi Ayub pada itu mati semua. Setelah makan itu mati saudara. Yang ke-24 orang tadi. Setelah itu setan tadi datang kepada Nabi Ayub lagi. Ya, kebetulan Nabi Ayub
ketika setan datang, ia dalam keadaan sholat juga. Kecil setan, hai Ayub, coba cari anak-anak yang kamu cintai, yang selama ini kamu senangi bersama kamu, sekarang coba lihat sudah mati semua. Tidak dijawab oleh Nabi Ayub. Baru dijawabnya setelah selesai. Kecil Nabi Ayub itu adalah alhamdulillah, karena itu adalah merupakan ya pemberian dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Setan pun kembali dengan tangan hampa. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ketika Nabi Ayub sholat, lalu dihembus mulut dan hidungnya Nabi Ayub. Lama kelamaan tubuh Nabi Ayub menjadi berat, membesar, membengkak. Akhirnya didatangi dengan penyakit cacar yang sangat mengerikan, luar biasa, menakutkan, menjijikkan. Lama kelamaan ya tubuh Nabi Ayub itu bau berulat. Akhirnya apa yang terjadi? Diusir oleh warga yang ada di situ. Akhirnya kampung kepada istri Siti Rahmah. Hei Siti Rahmah, ingat istri Nabi Ayub ada 3. Yang pertama Siti Rahmah, yang kedua, yang dua lagi minta cerai akibat daripada penyakit Nabi Ayub ini. Siti Rahmah yang setia kepada beliau. Akhirnya warga masyarakat, hai Siti Rahmah, silahkan kamu bawa suami kamu keluar dari kampung ini. Coba bayangkan, kampung itu sendiri, tempat ya tanah kelahiran awak, kini awak diusir orang. Dulu awak dibanggakan oleh orang, dipuja lantaran punya kekayaan. Kini di penyakit diusir orang. Bagi orang kampung, kalau tidak dibawa keluar dari kampung kami datangkan anjing mereka untuk memakan suami kau. Mau ditubana, coba bayangkan. Akhirnya apa? Dibawalah ya Nabi Ayub oleh istrinya Siti Rahmah keluar kampung. Setiap kampung yang disinggahi oleh Siti Rahmah dengan Nabi Ayub ya untuk beristirahat, pasti orang marah, diusir terus. Hei, bawa istri suami kamu keluar sini, kami jijik, nanti ketularan anak-anak kami. Kalau tidak dibawa dari kampung kami bawakan anjing kami untuk makan suami engkau. Mau itu coba bayangkan. Akhirnya dibawalah ke suatu hutan. Disitulah Nabi Ayub diletakkan ya untuk menjalani kehidupan, untuk menyambung kehidupan agar itu istirahmah. Pai mencari karaju untuk memotong-motong roti, menolong-nolong orang istilah ya, untuk dapat makan sehari ya untuk suami beliau ya, dapat gaji ya, dibeli makan lagi lah makan. Itulah karaju beliau. Akhirnya Pak cerita, singkat cerita, Nabi Ayub lama ditulek memakan badannya ya, sehingga ndak adolen yang dimakan ulek. Coba bayangkan, tinggal hati julidale. Kalau ditembak di matuari itu tembus mau ditulak, pokoknya ndak adolen, tulang saya tinggal daging lidah juati. Akhirnya apa Bu? Ndak adolen yang dimakan ulek sama ulek makan. Coba bayang, ulek sama ulek makan di tubuh Nabi Ayub. Akhirnya tinggallah 2 leh. Ndak ada yang dimakan ulek dua tinggal ulek tadi. Akhirnya ulek dan 2 kuah nencik datang ke mulut ke lidah Nabi Ayub. Ya. Nencik datang ke hati Nabi Ayub. Ya. Disitulah Nabi Ayub berdoa. Ya, salamuku Pak pernahnya dikecen oleh istri beliau. Hai suamiku, lah sekian lama engkau sakit, mintalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit. Jawaban Nabi Ayub, hai istriku, lah sekian lama kitu hidup, labara lamu kitu dagi sanang oleh Allah 80 tahun. Labara lamu ambo sakit baru 5 balik tahun. Ambo ndak berani meminta kepada Allah. Coba bayang Pak. Itu jawabannya. Kini barunya meminta. Ketika itu apa? Ulek nencik datang ke lidahnya, ingin memakan lidahnya. Nencik baik ke hatinya, ingin memakan hatinya. Disitulah baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ayub kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya ulat ini memakan lidahku, bagaimana caranya aku berzikir kepada Engkau ya Allah. Kalau yang satu ini lari ke hatiku, kalau dia memakan hatiku ya Allah, bagaimana aku ingat ya kepadamu ya Allah. Itu doanya Nabi Ayub. Baru dia berdoa. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ayub, hai Ayub,
rentakkan kakimu. Akhirnya ulat yang dua tadi jatuh ke bumi, yang satu jatuh ke darat, dia menjadi lebah. Itu sejarahnya lebah itu. Yang satu jatuh ke darat, dia menjadi lebah, menghasilkan madu. Kan itu madu apa gunanya? Jadi obat. Yang satu jatuh ke air, ulatnya Nabi Ayub. Ya, dalam riwayat yang kita baca, ya, dia menjadi lintah. Ya, jadi lintah itu ulatnya Nabi Ayub sejarahnya. Lintah itu jadi ubek ya, jadi ubek ya. Akhirnya ulat yang dua tadi jatuh keduanya. Ya, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk membawa sebuah buah delima ke Nabi Ayub. Disuruh Nabi Ayub makan buah delima itu, lalu dimakan. Akhirnya penyakit Nabi Ayub kembali seperti biasa kesehatannya. Kemudian Allah perintahkan, hentakkan kaki kanan kamu ya ke tanah. Lalu pada waktu itu muncul air dari dalam tanah yang rasanya sangat dingin. Lalu mandi Nabi Ayub pada waktu dengan air yang dingin itu. Kemudian Allah perintahkan lagi kaki kirinya untuk menghentakkan ke bumi. Muncul air yang panas. Lalu Nabi Ayub minum dengan air panas itu. Akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, menurut catatan sejarah, Allah kembalikan tubuh Nabi Ayub lebih indah, lebih bagus, lebih gagah daripada yang semula. Tapi hikmahnya apa yang kita ambil, Pak? Begitulah kesabaran yang dialami oleh Nabi Ayub. Begitu juga dalam beribadah, Pak. Kita butuh kesabaran. Ya, apalagi dalam beribadah. Ya, banyak gangguan. Ya, anak lah, apalagi setan. Baru saja kita membaca Allahu Akbar, penganawala ke mana bu? Takana kunci, takana oto, takana anak. Ya, memang banyak godaan. Tapi marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan hendaknya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tapi membutuhkan kesabaran ya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian yang diberikan Allah kepada awak alun sabar. Carilah saudara kita, Pak, di Palestina sekarang luar biasa. Mereka tidak pernah merasakan nikmatnya makanan, lezatnya makanan, ya, tak pernah merasakan nikmatnya tidur di atas kasur. Bahkan mereka dihantui oleh rasa kematian saat ini. Sampai hari ini, Pak, sampai hari ini, detik ini, sudah lebih daripada 6.000 orang meninggal, mati akibat kekejaman tanpa ada kemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap saudara kita saat ini. Luar biasa, Pak. Lebih daripada 6.000 anak-anak, orang tua, ya, yang mati, yang meninggal akibat bombardir yang dilakukan oleh Israel laknatullah. Lebih daripada 10.000 jiwa yang luka-luka. Yang lebih tragis lagi, Pak Bu, yang kita lihat kemarin, rumah sakit yang seharusnya dilindungi untuk mengobati orang dibom. Lebih daripada 600 orang yang mati. Malah dikatakan rumah sakitnya atau obatnya seperti kuburan massal sekarang di sana. Kita alhamdulillah penuh dengan kenyamanan. Ya, beribadah kepada Allah bebas dimanapun kita berada, ya, bebas beribadah. Tengok saudara kita di luar sana, luar biasa. Baca pula sejarah di Bulgaria, Pak Bu. Bulgaria, ya, luar biasa. Mereka melakukan, atau pemerintah mereka melakukan terhadap rakyatnya tanpa manusia sedikit pun. Komunis sana, Pak Bu, tercatat 1.200 masjid mereka jadikan sebagai bar atau diskotik. Ada salah satu masjid yang sangat tertua di sana, Pak Bu, itu dijadikan apa? WC umum. Luar biasa. Luar biasa. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini aman, nyaman, bebas dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama berniat, ya, tuluskan niat, luruskan niat untuk beribadah kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul menjadi suatu ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin
ya rabbal alamin. Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.